Gua nih, tim yang paling semangat nangkepin pelaku narkotika. Apalagi kalau bukan tim Narko 10. Nah, mereka berhasil menangkap seorang pemuda yang hendak melakukan transaksi narkoba. Dari dalam saku celananya nih pemuda ditemukan narkotika jenis sabu, broensis, sebanyak 2 paket. Ini dia aksinya. Tim Narko 10 dari Sat Narkoba Polresta Kendari tiba-tiba menerima informasi akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah sekitaran Jalan MTQ Kendari. Menerima informasi itu, tim Narko 10 kemudian segera bergerak cepat menuju ke lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba. Itu yang lewat ya. Sekeluar mana? Setelah dilakukan pengintaian, pelaku peredaran akhirnya terlihat saat sedang bertransaksi narkoba. Ada buang. Hah? Ada buang. Gimana, Bang? Sama? Gimana? Dari mana tuh? Halo? Iya. Apa itu? Lorong jatuh bagian mana? Ada, Bang. Depan ini. Motornya kapan? Tidak, Bang. Apa? Tidak. Bahannya siapa, Pak? Dia sambil kan sama 25 juga. Siapa? Namanya apaan? Iya, Bang, sambil juga. Dia bisa ke bawah namanya. Berapa di sini? Sarapan, Bang. Hah? Sarapan. Oke, Kang. Serahkan saya. Mana? Ambil. Dari hasil penggeledahan, polisi temukan 2 paket narkoba jenis sabu dari saku celana pelaku. Paket dalam Dale yo. Pelaku dan barang bukti kemudian digiring ke Polresta Kendari untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Motor hilang saat menginap di rumah teman. Akhirnya unit reskrim Polres Lebak meringkus 5 orang pelaku pencurian sepeda motor. Broensis, gua selalu wanti-wanti nih buat kalian semua. Dimanapun kalian memarkir sepeda motor kalian, usahakan menggunakan kunci ganda. Karena ini akan mempersulit para pelaku kejahatan.
Berawal dari laporan korban yang kehilangan motor saat menginap di rumah temannya, Kasat Reskrim Polres Lebak, AKP Andi Kurniadi Eka, langsung perintahkan pengusutan kasus ini. Demikian mungkin saya sampaikan, lebih cepat lebih baik. Setelah dikumpulkan bukti-bukti dan keterangan, gelar perkara pun dilakukan. Saat pelaku sudah diketahui keberadaannya, Kanit Reskrim Polres Lebak, Ibda Aldika Sitorus, dan Ibda M. Hazali Alfian langsung mengumpulkan anggota. Berkumpulnya kita pada malam hari ini, perlu diketahui rekan-rekan, kita akan melaksanakan kegiatan penangkapan, di mana penangkapan kita pada malam hari ini sesuai dengan RTL yang sudah kita gelarkan tadi sore. Jadi target kita ini adalah pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sudah sesuai dengan keterangan saksi dan juga tertangkap oleh beberapa kamera CCTV. Saya minta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan SOP yang berlaku, terutama setiap tindakan kita harus selalu memperhatikan satu sama lain agar tindakan kita ini tidak meresahkan masyarakat sekitar. Saya minta untuk rekan-rekan dalam keberhasilan penangkapan kita pada malam hari ini tetap memperhatikan keselamatan diri masing-masing maupun rekan-rekan yang lain. Selanjutnya dalam kegiatan upaya paksa pada malam hari ini diharapkan untuk Pak Endro udah siap mindiknya Pak? Udah siap. Baik, kalau gitu untuk mindik sudah siap, jadi kita segera meluncur ke lokasi yang diduga tempat persembunyian dari pelaku tersebut. Setelah saya istirahatkan, dapat menyesuaikan dengan rencana. Istirahat di tempat, gerak. Usai arahan, tim bergerak cepat ke daerah Sajira, di mana pelaku terlihat beraktivitas. Ini rencananya hari ini mau ada penangkapan apa nih Pak? Rencananya pada malam hari ini kita akan melaksanakan penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Oke, ini targetnya ini berapa nih Pak? Targetnya sesuai berdasarkan CCTV yang ramai di wilayah Sajira, ini ada 2 orang. Tapi yang saat ini yang mau kita gerbek ini 1 orang dulu. Oke, nanti strateginya mau seperti apa nih Pak Kanit? Karena dia ada di rumah, jadi kita pasti anggota ada yang menunggu di jalan. Selanjutnya nanti ada yang menunggu di depan rumah sama di belakang rumah. Jadi ini informasinya juga udah satu, banyak masyarakat yang melaporkan kalau si pelaku itu udah bersembunyi di rumah itu. Dalam perjalanan sebelum sampai tujuan,
Kanit berkoordinasi dengan tim pengintai yang sudah melakukan pengintaian di lokasi. Halo? Ya kamu sekarang di mana ini? Oke, udah di lokasi. Di mana itu? Udah A1 belum dia ada di situ. Oke, kalau gitu kalau udah A1 kita ini udah meluncur. Paling sekitar 15 menit, 20 menit lagi kita sampai ke lokasi. Kamu standby aja dulu di situ. Oke, ya, baik. Setelah keberadaan pelaku terkonfirmasi, tak mau kehilangan buruannya, polisi langsung menuju lokasi pelaku. Kamu siapa namanya? Kamu namanya siapa? Happy, Pak. Happy. Oh iya benar. Happy yang maling motornya. Happy. Sama siapa, Bi? Dulu. Tanya dulu. Motor ada di sedikit kita. Begitu di mana? Udah punya, Pak. Nah, situ udah punya. Udah di Pak. Pelaku lalu dibawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Brin, Ya, Pak. kamu kabur kemana kamu? Beneran, Pak. Hah? Beneran. Waktu viral, ya kan teman kamu kena sama masa, kamu melarikan diri kemana waktu itu? Hah? Dia maling sama lu kan? Bim, dengerin omong gua, di Jakarta lu inget gak? Ngomong lo yang merorin lo. Jakarta, lu maling sama Jakarta kan? Temen lo. Dia udah ngaku lo, gak usah repot lo. Teman kamu tuh udah yang kena sama masa itu. Iya kan? Kunci teh di mana kunci teh? Kunci teh di mana? Bener nggak lo, Brin? Kunci teh di mana kunci teh? Dibuang, Mas. Buang di mana? Kali. Berapa kali kamu ngelakuin? Kali bang, Pak. Hah? Jujur. Jakarta udah jujur lo. Bener kan lo? Maling sama si Jakarta kan? Iya nggak? Hah? Iya nggak? Jakarta ngaku banyak lo. Dari hasil interogasi singkat, polisi langsung melakukan pengembangan untuk membekuk pelaku selanjutnya. Itu yang ada anak kecil. Kamu yang mana? Kamu mana ada? Kita bang. Mana kalian? Anak kecil yang dulu. Iya. Culiknya di mana culiknya? Culiknya di mana? Culiknya di mana? Nggak tahu bang. Nggak tahu. Pak, ya Pak. Nah, gua coba. Oke. Jadi sini. Ya, Ren. Jadi ya, juga ya kali ya, Bang. Itu kan. Bujunan. Sangat apa? Bujunan pas maling. Bang bujunan. Culik, Pak. CCTV. Bujunan. Siap bujunan. Culik Pak baju hilang, Pak. Pelaku yang disebut ikut terlibat tak berada di lokasi. Namun di lokasi ini polisi dapatkan barang bukti. Diam lu. Tangan lu belakang.
Berawal dari laporan masyarakat yang kehilangan motor, di mana pada saat itu korban menginap di tempat teman korban ini. Setelah ada mendengar keributan, dia turun ke bawah, ternyata motornya hilang. Sehingga pada saat itu korban melaporkan ke polsek terdekat. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan penyelidikan dan mengetahui identitas para pelaku. Sehingga kami melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap beberapa pelaku di beberapa tempat. Setelah kami mengantongi identitas para pelaku, kami melakukan upaya paksa berupa penangkapan di rumah yang bersangkutan dan juga di tempat-tempat nongkrong dia. Sehingga kami berhasil mengamankan ada 5 orang. Yang dimana kelima orang tersebut ini berbagai peran. Yang pertama 3 orang ini sebagai pelaku utama dan 2 orang ini sebagai penadah. Modusnya sama, mereka mencari korban atau tempat-tempat yang dianggapnya itu sepi. Setelah itu apabila tidak ada kendala, dia melakukan pencurian tersebut. Setelah kami dalamin, yang bersangkutan ini ada sekitar 10 TKP, khususnya di daerah Lebak. Kami juga lagi mendalami apakah ada TKP di daerah lain. Pelaku utama ini ada 2 orang yang residivis dengan kasus yang sama, sehingga pada saat itu kami mudah mengidentifikasi pelakunya. Ketiga orang pelaku utama ini dia pengangguran sama karena tidak tamat sekolah. Dia mencari pekerjaan yang mudah untuk menghasilkan uang. Masyarakat mungkin dihimbau untuk hati-hati pada saat memarkir kendaraan, kalau bisa menggunakan kunci double atau kunci ganda sehingga korban atau sehingga para pelaku ini untuk melakukan kejahatan menggunakan niatnya. Barang bukti yang diamankan petugas 10 unit sepeda motor, 10 kunci letter T, serta kunci palsu. Hingga kini total pelaku yang berhasil diamankan yaitu 5 orang. Atas perbuatannya pelaku ini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Tangan lu belakang.